Tuhan, kita akan untuk masuk di dalam ibadah pada saat sore hari ini. Oleh sebab itu saya sampaikan untuk kita semua, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Philadelphia, kasih persaudaraan, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengangkat suatu pujian, Engkaulah penolongku. Sungguh ajaib Kau Yesus, haleluya. Sungguh ajaib Kau Yesus, dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu, sungguh beri pertolongan, sanggup beri pertolongan dari setiap pencobaan. Ku takkan takut lagi, ku takkan takut lagi, ku tak gelisah lagi, ku tak gelisah lagi, sebab ku percaya, sebab ku percaya Yesus. Ku tak dipermalukan, ku tak dipermalukan. Tiada seperti Engkau. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan Alkitab kita. Engkau yang sanggup menolongku. Engkaulah mempelaiku. Ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau yang sanggup menolongku. Engkaulah mempelaiku. Ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Yesus. Ku cinta Engkau Yesus, ku cinta Engkau Yesus. Haleluya. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri dan kita akan masuk di dalam doa untuk kita akan memulihkan ibadah kita. Kita angkat pujian ini dari atas. Sungguh ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu, sanggup beri pertolongan, pertolongan dari tiap pencobaan, dari tiap pencobaan. Ku takkan takut lagi, takut lagi, ku tak gelisah lagi, ku tak gelisah lagi, sebab ku percaya Yesus, sebab ku percaya
dipermalukan, ku tak dipermalu. Katakan tiada seperti Engkau, haleluya. Seperti Engkau yang sanggup menolongku, Engkaulah mempelaiku, haleluya. Mempelaiku, ku cinta Engkau, ku cinta Engkau Yesus. Tiada seperti Engkau, haleluya, 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 haleluya. Yang sanggup menolongku, Engkaulah mempelaiku, ku cinta Engkaulah mempelaiku, haleluya. Engkaulah mempelaiku, ku cinta Engkau, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami Tuhan, dalam segala kesesakan kami, dalam segala masalah pergumulan yang kami hadapi. Tuhan adalah penolong kami yang tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun banyak gangguan, banyak halangan yang harus kami hadapi untuk bisa beribadah kepada Tuhan, tapi kami bersyukur, haleluya, kesempatan yang Tuhan berikan saat sore hari ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu berlaku atas kehidupan kami, khususnya gangguan jaringan ini Tuhan, yang membuat tidak bisa live untuk live streaming YouTube ini ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu sehingga jaringan ini bisa stabil, haleluya, sehingga kami bisa live dan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan memakai semua para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik pemimpin puji-pujian, pemain musik, singer, operator live streaming, haleluya, pembaca Alkitab, pendoa, sampai pemberitaan firman Allah. Tuhan, curahkan berkat-Mu dalam ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Dan kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan mengganggu ibadah kami. Itu sebabnya berikan kuasa dan urapan-Mu kepada kami, untuk kami mengusir, menolak, mematahkan kau setan, iblis, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Kami usir, kami tolak, kami patahkan kuasanya, yaitu dalam nama Yesus. Pergi keluar. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, mohon kemurahan-Mu, dan kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala mempelai pria surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari demi hari yang kita telah lalui. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kita. Khususnya pada sore hari ini Tuhan masih memberi kita waktu untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita yakin, kita percaya Tuhan itu selalu menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pertolongan kita yaitu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhanlah penjagaku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolongan
Aku melayangkan mataku, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagaku, haleluya. Tuhanlah penjagaku yang tak pernah terlelap. Dia mempelaiku, selalu ada di sebelah kananku. Aku melayangkan mataku, haleluya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagaku, haleluya, yang tak pernah terlelap. Dia mempelaiku, selalu ada di sebelah kananku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagaku yang tak pernah terlelap. Dia mempelaiku, haleluya, selalu ada di sebelah kananku. Dia mempelaiku, dia mempelaiku, selalu ada di sebelah kananku, di sebelah kananku, haleluya, di sebelah kananku, haleluya. Pertolongan kita itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dan di dalam nama Yesus ada pertolongan, haleluya. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, nama Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada keajaiban. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada keajaiban. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus di atas segala. Dialah kepala, dialah kepala yang berkemenangan. Segala musuh telah ditaklukkannya. Yang membelah surga, yang berkuasa, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus memberikan pertolongan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada mujizat, haleluya. Di dalam nama Yesus ada keajaiban. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, haleluya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Dialah kepala, dialah kepala
yang berkuasa. Nama Yesus memberikan pertolongan. Dialah kepala, kita bangkit berdiri. Dialah kepala yang berkemenangan. Segala musuh telah ditaklukkannya. Dia mempelai surga, haleluya. Yang berkuasa, kuasa. Nama Yesus memberikan pertolongan. Dia mempelai surga, mempelai surga yang berkuasa. Nama Yesus memberikan pertolongan. Nama Yesus memberikan pertolongan. Nama Yesus memberikan pertolongan. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, dan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nama Yesus berkemenangan. Haleluya. Ada satu nama yang luar biasa. Ada satu nama yang luar biasa. Haleluya. Itu nama Yesus, mempelai priaku, yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi, semua akan bertelut kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa besar. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus berkemenangan. Ada satu nama yang luar biasa. Ada satu nama yang luar biasa. Haleluya. Itu nama Yesus, mempelai priaku, yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi, semua akan bertelut kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kuasa besar. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus, nama Yesus ada mujizat terjadi. Nama Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kuasa besar. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Haleluya. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus. Sekali lagi, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa besar. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang susah dihiburkan. Di dalam nama Yesus mujizat pun terjadi. Nama Yesus nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus berkemenangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Puji Tuhan. Pertolongan di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan apa saja yang kita perbuat pasti kita akan berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Tuhan yang membuat aku berhasil. Dalam nama Yesus.
ada apa saja yang kau perbuat. Dalam apa saja yang kan ku perbuat, lebih dulu ku mencari Tuhan. Dialah kepala, dialah kepala, mempelai priaku yang membuatku berkemenangan. dalam apa saja yang kan ku perbuat. Haleluya. Dalam apa saja yang kan ku perbuat, lebih dulu ku mencari Tuhan. Dialah kepala, mempelai priaku yang membuatku berkemenangan. Tuhan yang membuat aku berhasil. Haleluya. Tuhan yang membuat aku berhasil. Perbuatannya besar dan tidak terduga, tidak terbilang betapa banyak keajaiban Dia buat bagiku. Dalam apa saja yang akan ku perbuat. Haleluya. Dalam apa saja yang kan ku perbuat, lebih dulu ku mencari Tuhan. Dialah kepala, haleluya, mempelai priaku yang membuatku berkemenangan. Tuhan yang membuat aku berhasil. Kita bangkit berdiri, haleluya. Tuhan yang membuat aku berhasil. Perbuatannya besar dan tidak terduga, tidak terbilang betapa banyak keajaiban Dia buat bagiku. Tuhan yang membuat aku berhasil. Haleluya. Aku berhasil. Perbuatannya besar dan tidak terduga. Nanti saya minta kesediaan Pak Ipin untuk bawa kita dalam doa. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Banyak keajaiban Dia buat bagiku, tidak terbilang betapa banyak. Haleluya. Betapa banyak keajaiban Dia buat bagiku. Keajaiban Dia buat bagiku. Keajaiban Dia buat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang telah mengasihi kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, jika pada sore hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Ini bukti nyata kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kesempatan, serta terima kasih buat kemauan kami untuk bisa datang kepada Engkau. Biarlah kehidupan selalu menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oh haleluya, haleluya. Di dalam masa saat-saat yang sukar dan sulit akhir-akhir ini Tuhan,
Tidak ada tempat kami mengadu hanya selain daripada Engkau Tuhan. Engkau Allah perkasa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yang selalu menolong kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dalam situasi dunia sekarang ini, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambutkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kehidupan kami semuanya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Baik sidang jemaat yang ada di gedung gereja ini, baik sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Demikian juga hamba-Mu yang Kau percayakan saat ini Tuhan. Roh Kudus urapi kehidupan hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Berikanlah kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu, haleluya, yang menyembuhkan yang sakit Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah memberikan keselamatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu berjalan di depan kami. Yang selalu menolong, menjaga, memelihara hidup kami akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau. Haleluya, baik kekeranasan hati kami. Haleluya, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Supaya berkat Tuhan yang sebentar lagi dicurahkan bagi kami tidak terhalang oleh kekerasan hati kami, dosa kami. Untuk itu tolong ampunilah segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Oh haleluya, jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau ya Tuhan, baik yang ada di bawah bumi, di atas bumi, bahkan yang ada di gedung gereja ini, kami usir, kami tolak, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Berfirman ya Allah Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, kami sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang sangat mengasihi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, dan terimalah salam persekutuan kita, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, ya. Kami mohon maaf ya, tidak bisa ya live streaming secara YouTube saat sore hari ini sebab jaringan tidak stabil, ya, sinyal tidak stabil, tidak bisa mengangkat untuk live. Jadi ibadah ini direkam ya, dan nanti kalau sudah jaringan membaik akan diupload ya, sehingga sidang jemaat yang mengikuti dari rumah bisa kembali ya mengikuti siaran ini dan juga menerima berkat firman dalam ibadah sore hari ini. Puji Tuhan ya, semoga jaringan ini segera membaik dan besok bisa kita gunakan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Amos pasal yang ketiga kita membaca, Amos pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ya. Kitab Amos pasal yang ketiga, Amos pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Silakan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota? Iya. Dan orang-orang tidak gemetar? Iya. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota? Dan Tuhan tidak melakukannya? Iya, perhatikan ayat 7. Sungguh Sungguh
Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu Ya, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, puji Tuhan. Jadi ayat 6 itu sangkakala ditiup. Ya, sangkakala ini bicara firman pengajaran atau zaman dulu merupakan ya simbol atau peringatan. Ya, sangkakala itu merupakan suatu aba-aba, satu peringatan ya akan sesuatu hal yang akan terjadi. Nah, ayat yang ketujuh, Tuhan itu ya sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, ya tidak akan melakukan sesuatu tanpa Dia memberitahukan ya keputusannya, atau Tuhan menyampaikan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi tidak langsung terjadi begitu saja, saudara ya, tetapi sudah diberitahukan ya kepada hamba-hambanya para nabi apa yang akan segera terjadi. Ya, jadi firman Tuhan sudah datang lebih dulu. Firman Tuhan sudah memberitahukan lebih dulu. Ya, kalau ada alat ya peringatan apa tsunami, umpama saudara ya. Jadi sebelum tsunami datang sudah ada peringatan. Ya akan datang tsunami, supaya hati-hati ya, bersiap sedia. Ya, cuman biasanya ya saudaraku ya sudah terjadi baru ya tahu, atau gempa bumi juga ya begitu sulit untuk peringatannya. Ya sebelum ada peringatan ya sudah terjadi gempa bumi. Nah, di sini kita perhatikan ya supaya kita waspada bahwa segala sesuatu yang terjadi sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan keputusannya, ya firman-Nya kepada para hamba-hambanya dan juga para nabi. Ya, jadi Tuhan tidak berbuat sesuatu ya tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi. Dia memberitahukan apa yang akan segera terjadi. Ya, contoh kita melihat dalam Perjanjian Lama ada dua contoh. Ya, pada zaman Nuh sebelum air bah itu datang, ya, sebelum air bah itu datang, Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh, Nabi Nuh. Ya, sebelum air bah terjadi, Tuhan sudah memberitahukan kepada Nabi Nuh apa yang akan segera terjadi. Ya, mari. Ini yang pertama di zaman Nuh. Ya, Kejadian pasal yang ke-6, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ya. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Ya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Ya. maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, Iya. dan hal itu memilukan hatinya. Terus Berfirmanlah Tuhan, jadi kejahatan di muka bumi saat itu di zaman Nuh itu semakin memuncak, ya, semakin bertambah-tambah, maka menyesallah Tuhan. Ya, Dia menyesal telah menjadikan manusia di bumi, dan apa yang diperbuat oleh manusia itu menyakitkan hati Tuhan. Ayat 7. berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu Iya, dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. ya cukup. Jadi kejahatan manusia itu memuncak, saudara ya. Pada zaman Nuh kejahatan semakin memuncak. Itulah ya dosa kawin mengawinkan, dosa makan minum, ya itu yang terjadi pada zaman Nuh. Dan Tuhan ya Dia akan menghapuskan manusia. Nah, ini diberitahukan kepada Nuh lebih dulu. Jadi apa yang akan Tuhan perbuat? Ya, menghapuskan manusia. Dia sudah beritahukan kepada Nuh keputusannya. Ya, kita loncat saja. Kejadian 6 ayat 13. Ya. Ayat 13 itu keputusan Tuhan, Saudara ya. Keputusan Tuhan.
Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan Aku telah memutuskan. Nah ini keputusan Tuhan. Aku telah memutuskan, untuk mengakhiri hidup segala makhluk, ya, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan bumi penuh dengan kekerasan, oleh mereka. ya. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi sebelum Tuhan ya mendatangkan air bah, Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh, kepada Nabi Nuh, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Jadi diberitahukan lebih dulu, ya. Diberitahukan ya apa rencana Tuhan. Nah sekarang ya firman Tuhan buat Nuh ayat 14, Buatlah bagimu sebuah bahtera buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu dari gofir. kayu gofir, Bahtera itu harus kau buat ya, berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. ya cukup. Jadi saudara, sebelum air bah itu datang, ya Tuhan sudah beritahu kepada Nuh, dan tidak langsung air bah itu datang, ya ratusan tahun, ya sekitar 120 tahun Nuh membuat bahtera. Dan sementara Nuh membuat bahtera, ya Nuh juga menyampaikan kepada yang lain bahwa akan datang air bah. Ya, Nuh sudah beritahu akan datang air bah, ayo siap-siap, ayo ikut membangun. Ya, wah yang lain cuek, untuk apa bikin bahtera? Ya, bikin bahtera di atas gunung lagi, saudara. Ya, untuk apa? Ya, saudara ya. Jadi Tuhan berbuat sesuatu itu tidak ya sembarangan. Dia sudah beritahukan kepada Nuh, dan Nuh juga memberitahukan kepada yang lain bahwa akan datang air bah, ya menutupi seluruh permukaan bumi. Nah itu disampaikan, tetapi sementara Nuh mempersiapkan bahtera, tidak ada yang mau percaya, tidak ada yang mau menerima. Ya saudara ya, ini keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan itu tidak akan diganggu gugat, keputusan Tuhan itu tidak akan dicabut. Ya, dia memutuskan berbuat sesuatu, akan terjadi, akan terlaksana. Ya, sebab manusia penuh dengan kejahatan. Manusia penuh dengan dosa. Ya, apa yang dosa yang terjadi pada zaman Nuh? Kita lihat dulu di dalam Injil Matius, ya nanti kita kembali Kejadian 6, Injil Matius pasal 24, ya ayat 37 sampai 39. Matius 24 ya 37 sampai 39. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. ya, Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, ya sebelum datang air bah, ya mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, jadi dosanya itu ya sampai pada puncaknya dosa. Saudara ya, mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Terus? Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Nah, itu sebetulnya ya sengaja pura-pura tidak tahu. Ya, dan mereka tidak tahu akan segala sesuatu. Sebelum air bah itu datang Ya, dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. iya cukup saja. Jadi banyak orang pada saat itu ya tidak mau tahu. Nuh memberitakan kebenaran. Nuh memberitakan firman bahwa akan datang air bah, tapi manusia tidak peduli. Ya. Dan saat air bah itu datang, manusia itu binasa. Dosa pada zaman Nuh adalah dosa makan dan minum. Ya, yang bukan makanan itu dimakan, yang bukan minuman itu diminum. Ya, itu dosa pada zaman Nuh. Ya. Sekarang narkoba,
Ya, narkoba itu kan bukan untuk makanan, saudara, tapi itu yang dimakan. Ya, ya terus apa? Minuman, ya alkohol dicampur, ya dioplos dan sebagainya, itu diminum. Ya, dan itu sudah terjadi sejak zaman Nuh. Dosa makan minum sudah terjadi pada zaman Nuh. Ya, dan juga kawin mengawinkan. Ya, kawin dan mengawinkan. Sudah kawin, besoknya cerai. Sudah cerai, kawin lagi, ya. Sudah cerai, kawin lagi. Sudah kawin lagi, cerai lagi. Begitu seterusnya. Ya, sampai kawin cerai berkali-kali. Ya, berkali-kali. Ya, sudah menjadi satu, ya mungkin gaya hidup, saudara. Ya, hari-hari ini kan seperti itu, gaya hidup, kawin cerai itu gaya hidup. Ya, sudah biasa, sudah lumrah. Nah, ini terjadi di zaman Nuh sampai puncaknya. Ya, Tuhan tidak tahan melihat manusia semacam ini. Ya, saudaraku, dengan kejahatan, perilaku yang rusak. Ya, perilakunya rusak di zaman Nuh, betul-betul rusak. Dan juga manusia menjalankan hidup yang keras di bumi. Dan sebelum terjadi air bah, Tuhan sudah beritahu kepada Nuh, ya, akan terjadi air bah, aku akan menghapuskan semua, ya, penduduk dunia ini, saudara, ya. Dan itu akan terjadi. Tetapi Nuh, dia memberitakan kebenaran kepada yang lain. Nah, coba kita lihat 2 Petrus pasal 2. Ya, ini Nuh tidak diam sebetulnya. Ya, akan datangnya air bah, Nuh tidak diam. Nuh sudah beritahukan kepada, ya, orang-orang saat itu, tetapi mereka tidak mau menerima. 2 Petrus pasal 2, ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5. Ya, 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, terus dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Ya, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, hanya menyelamatkan Nuh. pemberita kebenaran itu, Iya, Nuh ini pemberita kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran terus. dengan 7 orang lain, Iya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. iya, cukup. Jadi saudara, Nuh ini memberitakan kebenaran. Dia sampaikan, ayo akan datang air bah. Ya, mari siap-siap, mari ikut bangun bahtera. Ya, tapi mereka tidak mau. Ya, malah berbuat dosa. Malah sampai puncaknya dosa. Ya, jadi Tuhan sudah sampaikan, saudara. Tuhan sudah, ya, menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, ini yang akan terjadi. Dan itu disampaikan, ya, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang saat itu, tetapi mereka tidak mau menerima. Nah, akhirnya keputusan Tuhan tetap terlaksana. Keputusan Tuhan tidak ditunda-tunda, saudara. Keputusan Tuhan tidak akan dibatalkan. Ya, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan, ya, masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Ya, sebab Nuh mau melakukan firman. Kembali Kejadian pasal 6 ayat 22. Jadi yang diselamatkan adalah orang yang mau melakukan firman. Kejadian 6 ayat 22. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. iya, Demikianlah dilakukannya. dilakukan oleh Nuh. Terus pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat pertama. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, engkau dan seisi rumahmu. sebab engkaulah yang kulihat benar Iya. di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 5 loncat. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Cukup. Jadi bagi orang yang mau mendengar dan melakukan firman, ada keselamatan.
Ya, bagi orang yang mau mendengar dan melakukan firman, menjadi penurut firman, hidup dalam kebenaran, ada keselamatan. Ya, Nuh memberitakan kebenaran, Nuh membuat bahtera. Dia buat bahtera, saudaraku, tapi juga dia akan masuk ke dalam bahtera itu, dia masuk, ya, dan diselamatkan. Sudah diberitahukan lebih dulu akan ada air bah. Ya. Terus kita lihat yang kedua, ya. Yang kedua, peristiwa Sodom dan Gomora. Hampir sama, saudara, ya, tapi di zaman Nuh itu, ya, dunia saat itu dihapuskan dengan air, ya, dengan air. Nah, sekarang yang kedua dengan api, ya, terjadi pada zaman Lut, ya, zaman Lut, ya, Kejadian pasal yang ke-18, puji Tuhan, ya, Kejadian 18 ayat yang ke-16 mulai, ya, sampai ayat yang ke-18. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Ya. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ya, perhatikan 17. Berpikirlah Tuhan, Nah, ini berpikirlah Tuhan. Ya. apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? apa yang hendak kulakukan ini? Cukup dulu ya. Jadi Abraham berpikir, sebelum menurunkan api pada Sodom dan Gomora, Allah berpikir, apakah aku tidak akan memberitahukan kepada Abraham? Ya, ya, jadi Tuhan berpikir, dia memberitahukan kepada Abraham apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan putuskan. Ya. Terus ayat 18. Ya, 18. Ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, Ya, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? terus, Sebab aku telah memilih dia, iya, aku telah memilih dia. supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya Ya, dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran ya, dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. terus ayat 20, perhatikan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya ya, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan banyak Gomora, keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. dan sesungguhnya Ya, sangat berat dosanya. sangat berat dosanya. Cukup dulu. Jadi sampai dosanya itu, saudaraku, ya, sampai keluhan orang itu sampai ke hadirat Tuhan. Dosa Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan mau, ya, menunggang balikan kota Sodom. Di situ ada Lut. Lut itu adalah keponakan Abraham. Ya, Lut itu adalah keponakan Abraham. Jadi kalau Tuhan tidak bilang sama Abraham, bisa saja, ya, tiba-tiba langsung diturunkan api dari langit menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi sebelum Tuhan bertindak, dia kasih tahu sama Abraham, kepada hambanya, kepada nabinya, bahwa Tuhan akan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Dan Abraham menyampaikan itu. Dia naikkan doa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Kenapa Abraham naikkan doa syafaat untuk Sodom dan Gomora? Sebab di situ ada Lut, di situ ada keponakannya, di situ ada keluarganya. Saudara, ya, jadi Abraham bergumul supaya keluarganya itu diselamatkan. Abraham bergumul supaya keponakannya itu jangan binasa. Ya, dia naikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang, ya, di kota Sodom, apakah Tuhan akan membinasakan? Ya, kalau ada 50 orang benar, ya, Tuhan katakan, aku tidak akan membinasakannya. Kalau ada 45, bagaimana? Tidak akan kubinasakan. Kalau ada 40, bagaimana Tuhan? Tidak akan kubinasakan. Kalau ada 30 orang benar, ini tawaran Abraham. Ya, dia tawar terus, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Kalau ada 20,
aku tidak akan binasakan sampai tawaran terakhir. Abraham memberanikan diri sampai tawaran terakhir. Bagaimana kalau ada 10 orang? Coba kita baca saja ayat 32. Kejadian 18 ayat 32 ya, sampai tawaran terakhir ayat ya. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Iya. Sekiranya 10 didapati di sana, 10 didapati di sana, firman-Nya, iya, aku tidak akan memusnahkannya. aku tidak akan memusnahkan. Karena yang 10 itu. Yang 10 itu orang benar, aku tidak akan memusnahkan. Terus Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. iya, Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. ya, jadi sampai 10. Ya, di sana itu ada Lut, istri Lut, kedua anaknya dan kedua bakal menantu. Enggak sampai 10 saudara. Ya kan? Ada Lut 1, istri Lut 2, anaknya Lut 2, bakal menantu 2, 6. Jadi tawaran Abraham sampai 10. Ya, nah kalau kurang dari 10 ya, nggak ada lagi doa syafaat, jadi sampai yang ke-6 saudara, binasa. Nah dari yang 6 tadi, ya coba kita lihat, kan ada Lut istrinya, kedua anaknya dan kedua bakal menantu. Nah bagaimana? Pasal 19 coba kita lihat bakal menantunya ini. Ya, Kejadian 19 ayat 20 ayat 12. Ya, ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Ya, ini malaikat berkata kepada Lut, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? ya, siapa kamu yang ada di sini? Menantumu atau anakmu laki-laki? Ya, Anakmu perempuan anakmu perempuan? atau siapa saja kaummu di kota ini? Ya, masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Siapa keluargamu yang ada di sini? Terus Bawalah mereka keluar dari tempat ini, bawalah mereka keluar dari Sodom dan Gomora ini. Ya, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. kami akan memusnahkan tempat ini. Diberitahukan lebih dulu, kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini Ya, di hadapan Tuhan. terus Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. 14. Keluarlah Lut, Nah sekarang Lut ini keluar. lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Nah dia sampaikan kepada kedua bakal menantunya. Ini belum jadi menantu saudara ya, masih kedua bakal menantunya. Terus Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. iya, Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, keluar dari tempat ini. sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Oh, Lut sampaikan kebenaran kepada kedua bakal menantunya. Ayo keluar. Ya, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu Iya. sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah, cukup sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi kedua bakal menantu ini nggak percaya sama ya calon mertuanya, saudara. Ya, kepada calon bapak mertuanya. Bapak mertuanya ngomong, ya nak, ayo keluar. Ini Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, mereka mengira, ya mereka berpandangan bahwa Lut ini ya sedang guyon, saudara, sedang berolok-olok atau sedang bercanda, mungkin begitu, saudara. Ah, bapak ini bercanda, mana mungkin ini kota Sodom dan Gomora yang indah ini, yang bagus ini dimusnahkan. Bercanda bapak ini, ya nggak percaya, saudara ya, nggak percaya. Kan banyak sekarang nggak percaya. Ayo beribadah, ayo persiapkan diri, Tuhan segera datang. Ya, nggak percaya, mana masih lama. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah jelas. Akan ada peperangan, gempa bumi, bencana alam, penyakit sampar dan sebagainya. Ini sudah jelas tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kalau kita masih berolok-olok, ya hati-hati, saudara ya. Ya, harus segera keluar. Ya, nah dari 6 orang ini, sudah, ya dari sini ya, dari Lut, istri Lut, 2 anak Lut perempuan dan kedua bakal menantunya, ini sudah jelas ya, 2 bakal menantu ini sudah nggak ikut. Ya, sekarang tinggal 4 mereka, ya 4. Nah dari 4 ini, ya keluar dari Sodom dan Gomora juga
Ya agak susah, istri Lut ditarik-tarik nggak mau. Ayo keluar, nggak mau, ditarik-tarik. Ya, terus saat lari, ya istri Lut noleh ke belakang. Nah, sudah diperingatkan jangan noleh ke belakang. Kalau lari jangan noleh ke belakang. Sebab kalau sambil lari noleh ke belakang bisa kesandung, sudah jatuh nanti. Ya, dia noleh ke belakang menjadi tiang garam. Ya, sisa tiga yang masuk, yang lolos dari Sodom dan Gomora, 3 orang. Zaman Nuh 8 orang. Zaman Lut semakin sedikit, 3 orang. Ya, ini kita perhatikan bagaimana nanti zaman saat kedatangan Tuhan. Ini satu pertanyaan. Saat kedatangan Tuhan, adakah yang bersiap-siap? Adakah yang mau menjadi penurut firman? Ya, untuk baik mempersiapkan bahtera di zaman Nuh atau keluar dari Sodom dan Gomora. Ya, dosa Sodom dan Gomora ini adalah dosa homoseks, lesbian, homoseks. Di situ dilegalkan perkawinan sejenis. Ya, sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, orang saat itu berolok-olok. Di zaman Nuh pasti juga berolok-olok. Di zaman Lut mereka berolok-olok. Ini kedua bakal menantunya berolok-olok. Zaman kedatangan Tuhan juga ada yang tampil sebagai pengejek-pengejek. Mari 2 Petrus pasal 3. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Hati-hati. Zaman Nuh ada pengejek, ada pengolok-olok, nggak mau ikut bangun bahtera. Zaman Lut nggak mau keluar dari Sodom dan Gomora, ejek-ejek. Nah, sekarang zaman akhir bagaimana? 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat 7. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah Ya. bahwa pada hari-hari zaman akhir Hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek akan tampil pengejek-pengejek, ya. dengan ejekan-ejekannya, Ya. yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa Ya, nafsunya. tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu. Jangan heran akan tampil pengejek-pengejek. Kapan kedatangan Tuhan? Itu hanya kabar bohong, ya, dan sebagainya. Terus Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? di mana janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, Ya, segala sesuatu tetap seperti semula. ya. Pada waktu dunia diciptakan, 5. mereka sengaja tidak mau tahu. Nah, sengaja tidak mau tahu. Baik di zaman Nuh, sengaja tidak mau dengar, tidak mau tahu. Air bah akan datang, pura-pura tidak tahu. Nuh sudah sampaikan, oh nanti ada air bah datang. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, ya, langit telah ada sejak dahulu, ya, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. oleh air bah itu bumi yang dahulu telah binasa, Dimusnahkan oleh air bah. ya. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga Ya, langit dan bumi yang sekarang langit dan bumi yang sekarang, terpelihara dari api ya, dan disimpan untuk hari penghakiman ya, dan terus kebinasaan orang-orang fasik. terpelihara dari api, akan dimusnahkan dengan api. Pada zaman Nuh dengan air bah, pada zaman Lut dengan api dari langit, ya. Nah, terus bagaimana kehidupan kita? Ya, bagaimana? Mungkin sudah tanya, bagaimana nanti kalau Tuhan musnahkan bumi ini dengan api? Ya, bagaimana kita? Ya, jangan khawatir sebenarnya. Tuhan tahu cara untuk membedakannya. Nah, kita lihat pasal 2 Petrus 2. Ya, jangan khawatir. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai ayat 7. Ya, Ayat 6. atau ayat 6 ya sampai ayat 10 maksud saya. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 10. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora Allah membinasakan Sodom dan Gomora dengan api, dengan api, dan dengan demikian
memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka Iya, yang hidup fasik di masa-masa ini kemudian. peringatan untuk orang yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Perhatikan ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lut, Ia menyelamatkan Lot. orang yang benar, Lot ini orang benar. Ya, saudara, Lot ini orang benar. yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum Ya, dia menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, 8. Sebab orang benar ini Orang benar ini, Lot ini, sebab orang benar ini, tinggal di tengah-tengah mereka ya, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. perhatikan ayat 9. Maka nyata Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh Tuhan tahu, nah ini, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dari pencobaan dan tahu dan tahu, menyimpan orang-orang jahat oh Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat. untuk disiksa pada hari Ya, penghakiman. Tuhan tahu memilah, dia bisa memilih. Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan, dia menyelamatkan orang saleh, orang benar dari ancaman api yang menghanguskan. Tuhan tahu untuk menyelamatkannya. Terus ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya Ya, karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. ya cukup saja. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang benar. Jangan khawatir. Ya, sekalipun banyak penduduk di dunia ini, Tuhan tahu caranya menyelamatkan kita. Ya, nggak usah khawatir, saudara ya. Tuhan tahu menyelamatkan. Bagaimana dia menyelamatkan Lut dari api Sodom dan Gomora, demikian pun Tuhan tahu menyelamatkan kita dari pencobaan. Ya, asalkan kita hidup dalam kebenaran, mau berbalik dan bertobat. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Sekarang 2 Petrus 3 ayat 9. Ini sikap kita. Boleh kita baca? Ya, 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15. Ya. Ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Ia tidak lalai menepati janjinya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia Tetapi ia sabar terhadap kamu, Ia sabar terhadap kamu. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini kerinduan Tuhan, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. supaya semua orang berbalik dan bertobat, hidup dalam kebenaran. Ini berbalik bertobat, hidup dalam kebenaran. Terus ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, ya. dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Terus Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur segala sesuatu ini kan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus Ya. hidup. segala sesuatu ini akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hancur secara demikian. Ya, mungkin lebih dari senjata nuklir, saudara. Senjata pemusnah massal, lebih dari itu. Kalau sudah terjadi perang dunia 3, apalah istilahnya, sudah terjadi peperangan, sudah kebakaran semua, hangus, saudara ya. Ya, nuklir sudah ya kembali diaktifkan, ya. Saudaraku, segala senjata diaktifkan, waduh hancur, akan musnah dalam nyala api. Nah, sikap kita bagaimana? Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Iya, betapa suci dan betapa salehnya, suci, salehnya kamu harus hidup. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup dalam kesucian. Tadi ayat 9, hidup dalam kebenaran. Berbalik dan bertobat, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ayat 11, hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Loncat saja ayat 15. Ya, loncat ayat 15. Ayat 15.
anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh Sebentar, selamat. 14 maksud saya. Ya, 14. Ayat 14. Ya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, harus berusaha supaya kamu kedapatan tak tak bercacat, dan tak tak bernoda bernoda di hadapannya atau sempurna, berusaha untuk sempurna di hadapannya. dalam perdamaian dengan Dia. 15a, Anggaplah kesabaran Tuhan kesabaran Tuhan, ya, kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. untuk beroleh selamat. Ini sikap kita. Langit dan bumi akan hancur. Mari hidup bertobat, berbalik dan bertobat, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, berusaha untuk sempurna. Tapi kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Tuhan tahu, ya, menyelamatkan mempelai perempuannya. Saudara, ya, jangan takut. Ya, jangan takut. Tuhan tahu caranya menyelamatkan kita. Mari gunakan waktu yang ada, ya, untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, dengarkan firman, percaya firman nubuatan. Ya, jangan sampai seperti zaman Nuh. Ya, tidak peduli akan datang air bah, tidak peduli, akhirnya binasa. Di zaman Lut tidak peduli juga, ya, akhirnya dihanguskan oleh api. Nah, sekarang menjelang kedatangan Tuhan, jangan tidak peduli firman, ya, keputusan Tuhan. Sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah berfirman. Ya, sebelum terjadi sesuatu sudah disampaikan lewat firman Tuhan dan kita bisa menanggapi dengan baik. Ya, hidup dalam kebenaran, kesucian dan berusaha sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita datang kepada Tuhan dan naikkan pujian kita, kesabaran-Mu. Ya, kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan. Haleluya. Kesabaran Tuhan. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat. Kembali digembalakan dan dikoreksi pada firman, cara anak domba mengampuni semua dosaku. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat. Kembali digembalakan, kembali digembalakan. Jangan tidak percaya, jangan menjadi pengejek-pengejek, tapi kita percaya firman, percaya berita akhir zaman, percaya berita tentang kedatangan Tuhan. Kumohon kemurahan, haleluya. Kumohon kemurahan, mohon kemurahan Tuhan, haleluya. Firman-Mu
sebagai mempelaimu Tuhan. Kesabaran-Mu oh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kesabaran-Mu Oh Tuhan adalah kesempatan, adalah haleluya, bagiku untuk berbalik dan bertobat, kembali digembalakan, kembali digembalakan dan dikoreksi pedang firman darah anak domba. Silakan pelayan perjamuan suci mempersiapkan diri. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Ku mohon kita angkat tangan kita. Haleluya. Firman-Mu, firman-Mu melahirkan pengajaran mempelai. Haleluya. Mempelai hati. Haleluya. Ku rindu sempurna. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Dia menghendaki supaya kita diselamatkan. Haleluya. Ku mohon kemurahan-Mu dengan lembut. Haleluya. Ku mohon ke Tuhan, tolong kami untuk peka menerima firman-Mu yang adalah keputusan Tuhan, baik di saat zaman Nuh, di saat zaman Sodom dan Gomora, bahkan menjelang kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Tolong kami untuk peka melihat keadaan di sekitar kami. Kedatangan-Mu adalah satu waktu yang pasti. Engkau tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang saleh dari penghukuman. Engkau sanggup menyelamatkan kami, dan Tuhan pasti menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tidak seorang pun yang Kau menghendaki untuk binasa, tapi Tuhan menghendaki kami semua diselamatkan. Keluarga kami, nikah kami, rumah tangga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk mau menjadi penurut firman-Mu, melakukan firman, sehingga kami boleh masuk dalam bahtera keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur. Kuduskan Tuhan, taruh berkat pada roti dan anggur, dan kehidupan kami yang menerima. Kuduskan kami, para pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan juga dikuduskan. Hal itu bisa melayani, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah perjamuan suci mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian bergaul lebih erat lagi. Kuatkan selalu imanku Tuhan, oleh firman kebenaran. Beritakan selalu firman pengajaran, mempelai Alkitab ajarku taat pada perintahmu dan hidup dalam kebenaran. Jauhkan dari keinginan dunia dan semakin dekat pada bergaul lebih erat lagi. Bergaul lebih erat lagi, sebab ku mengasihi Yesus. Janji keselamatan telah tersedia bagi mempelai perempuan. Bergaul lebih erat lagi, bergaul lebih erat lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, janji keselamatan telah tersedia bagi mempelai perempuan. Lagi dengan lembut bergaul, bergaul lebih, haleluya, erat lagi, sebab ku mengasihi Yesus. Janji keselamatan Tuhan berikan kepada yang mau menurut firman, baik keluarga Nuh, Lut, dan kita semua. Janji keselamatan Kau berikan bagi keluarga kami. Janji keselamatan, haleluya, telah tersedia bagi mempelai perempuanmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau mendengar akan keputusan-Mu ya Tuhan. Haleluya, keputusan-Mu. Engkau akan datang kembali, seperti juga keputusan yang Kau berikan kepada Nuh. Dia harus membuat bahtera. Demikian pun juga atas hidup kami. Kami harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sampai kami menerima keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau tahu caranya menyelamatkan orang-orang benar dari kebinasaan, menyelamatkan orang-orang benar dari penghukuman. Engkau sanggup menyelamatkan kami, dan Tuhan pasti memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti ini yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Tubuh Yesus, tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya ke sebuah cawan ini yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bukanlah orang-orang yang harus dibinasakan Tuhan, tapi kami adalah orang-orang milik kepunyaan-Mu yang mau menerima firman-Mu Tuhan. Dan mau menurut firman-Mu maka pasti diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Nuh diselamatkan masuk ke dalam bahtera, demikian juga kami diselamatkan masuk pembangunan tubuh Kristus, masuk Yerusalem baru. Kami diselamatkan oleh Tuhan menjadi mempelai perempuan-Mu. Terima kasih, syukur buat berkat firman, syukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Jamah semua pribadi setiap kehidupan kami yang mengikuti ibadah ini dari berbagai tempat dimanapun kami ada. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Malam hari ini kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa melawat dan menolong setiap kehidupan kami yang lemah. Engkau kuatkan dalam pergumulan masalah. Tuhan berikan jalan keluar. Kamu-Mu Tuhan tolong, Kau memberkati kamu-Mu semua. Haleluya. Memberikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi kamu-Mu. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, dan ibadah kami besok pagi kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dengan berkat firman yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan buka rahasianya bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, melindungi, memberkati kita semua dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan ucapan syukur kami. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Philadelphia, kasih persaudaraan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.